Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 871. Kata-kata Mandy Zimmer memicu tawa dari para antek di belakang Frank Costello. Mandy, apakah kau melihat dirimu sebagai hidangan yang enak? Kau berani mengancam Tuan Costello. Ada seseorang dengan keberanian sebesar ini akhir-akhir ini. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kau belum melihat kemampuan Tuan Costello. Jika kau melakukannya, kau akan memohon dengan lutumu sekarang. Tuan Costello, kamu terlalu murah hati kepada wanita ini. Jika itu aku akan mendorongnya ke ambang kematian dan membuatnya tetap hidup. Semua antek tampak lebih kejam dari yang lain. Secara alami, mereka tampak berpengalaman dalam situasi seperti ini. Frank melambaikan tangannya dan berjalan ke arah Mandy. Dia kemudian mengangkat dagunya dengan tangan kanannya, tersenyum. Nona muda, aku belum pernah bertemu siapapun yang akan menghinaku selama bertahun-tahun. Apakah kau mengeluh tentang umurmu yang panjang? Kau seharusnya tahu tentang lamaran Prince York beberapa hari yang lalu kan? Dalam keadaan seperti ini, Mandy harus mengeluarkan nama Prince York. Kau mencoba mengatakan bahwa kau adalah wanita yang dilamar Prince York. Frank memberinya senyum tipis. Itu benar. Seru Mandy ragu-ragu. Karena kau sudah tahu, maka biarkan aku pergi. Ahahaha. Frank tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia menarik rambut Mandy dan menamparkan wajahnya. Kau rubah. Beraninya kau menakutiku dengan Prince York. Apakah kau pikir aku akan takut padanya? Apakah menurutmu orang hebat seperti dia akan melakukan sesuatu untuk wanita yang menolaknya? Bagaimana kau begitu cantik tapi begitu bodoh? Jika kau berlutut sekarang dan memanggilku kakak atau ayah, mungkin aku akan lebih lembut dan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kau mengancamku. Kau ingin mati. Mandy putus asa. Dia tidak mengantisipasi bahwa Frank Costello akan tahu tentang ini sebelumnya. Orang seperti dia tidak akan pernah mematuhi hukum. Sekarang dia telah jatuh ke tangan orang-orang seperti itu, ajalnya kemungkinan akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat itu, telepon Frank berdering. Dia menembakkan pandangan otomatis ke layar ponsel. Sedetik kemudian dia langsung mulai berperilaku hormat, meskipun berada di sisi lain telepon. Brother Tyson, katanya dengan senyum di wajahnya. Kenapa kamu meneleponku hari ini? Apakah kamu punya pesanan untukku? Frank adalah bos wilayah abu-abu Bakwood di pinggiran kota. Tapi statusnya terlalu rendah untuk berada di jalanan Bakwood, bahkan dengan Wayne York di sekitarnya. Bagaimana dia berani mengulur waktu lebih lama ketika pemula baru Bakwood, Tyson Woods, memanggilnya? Pria itu bisa membunuhnya dengan menjentikkan jarinya. Tyson sudah menelepon beberapa bos geng lainnya. Dia tidak peduli tentang Frank, dan hanya menelepon karena dia tidak lagi memiliki petunjuk lain untuk diikuti. Biarkan aku bertanya. Tyson bertanya langsung, tanpa basa-basi. Apakah orangmu menculik seorang wanita dari lokasi konstruksi halaman luar Silver Nimbus? Frank tersentak. Ada apa dengan wanita ini? Tyson menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Frank. Temukan dia. Apakah dia bersamamu? Aku akan segera pergi. Tyson kemudian dengan cepat menutup teleponnya. Frank tercengang. Dia menilai Mandy sebentar, lalu menelepon Barry Waters. Barry, ada apa dengan wanita ini? Mengapa Tyson Woods bersikeras untuk menemukannya? Bab 872. Barry Waters tiba tak lama kemudian. Dia dan Frank saling bertatapan, kerutan mereka terlihat jelas. Pemula baru Bakwood, Tyson Woods, bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Rumor mengatakan bahwa ada tokoh besar yang mendukungnya dari balik layar. Bahkan bos geng dan nenek moyang mereka takut pada Tyson. Ketika seorang pria seperti dia sedang dalam perjalanan menuju mereka, keduanya tidak bisa menahan perasaan terintimidasi. Mungkin kita harus meminta petunjuk dari Tuan York. Barry berkata dengan hati-hati.
Wajah Frank gelap gulita seperti malam. Dia tahu bagaimana reaksi Wayne York. Wayne hanya peduli pada hasilnya, tidak pernah pada prosesnya. Jika Frank meminta bantuan Wayne York, itu akan menjadi hukuman matinya. Selain itu, Frank tidak yakin apakah Wayne York bisa menghadapi Tyson Woods. Sementara keduanya masih memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Tyson Woods tiba beberapa saat kemudian. Harvey juga ada di sampingnya. Frank memperhatikan Harvey yang kedua ketika Harvey muncul di hadapan Frank. Dari mana orang ini berasal? Beraninya dia berjalan di depan Tyson Woods. Mungkin dia pengawal baru Tyson. Brother Tyson, apakah kamu punya pesanan baru untukku? Frank tidak berani bertanya lagi. Dia hanya bisa membungkuk saat dia berbicara. Tyson melemparkan tatapan sedingin es kepada Frank untuk sesaat, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Barry, yang telah menciut di sudut. Sebaiknya kau tidak melakukan apapun pada istri bosku. Aku akan melumpuhkan kakimu jika kau menyentuh sehelai rambutnya. Istri bos. Frank sedikit bergidik setelah mendengar Tyson menyapa Mandy dengan cara seperti itu. Wanita jagoan mana yang dia minta Tyson Woods memanggilnya seperti ini? Seluruh perselisihan itu tidak ada hubungannya dengan Frank, tetapi dia telah menculiknya. Jika bukan karena panggilan telepon Tyson yang tepat waktu, mungkin Frank akan memanfaatkannya. Saat dia memikirkan ini, keringat dingin mulai menetes ke tubuh Frank. Syukurlah aku belum melakukan hal bodoh. Aku akan selesai jika tidak. Dia tahu betul kemampuan Tyson Woods. Jika Tyson ingin membuat Frank dan anak buahnya menghilang, seluruh prosesnya hanya membutuhkan waktu 1 menit. Saudaraku, Brother Tyson, wanita itu di ruang bawah tanah. Aku tidak melakukan apapun padanya. Frank bahkan tidak memikirkan Wayne York. Lagi pula, apa gunanya memiliki tulang punggung yang kuat sekarang? Hari-hari ini, status Wayne York telah anjlok. Tyson Woods bahkan mungkin tidak memberi hormat kepada Wayne. Yang terpenting, jika Frank mengungkapkan rencana Wayne York, Frank percaya bahwa hidupnya akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tyson menghela napas lega. Mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi pada istri Harvey, dia merasa tenang. Keluarkan istriku dari sini. Perintah Harvey. Jangan biarkan dia tahu bahwa aku di sini. Tyson mengangguk dan melakukan apa yang diminta tuannya sesegera mungkin. Seluruh urusan ini tidak pantas diketahui Mandy. Kepala Frank terasa lebih berat saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia cerdas dan dengan cepat memperhatikan bagaimana identitas pria itu lebih tinggi daripada Tyson. Tyson hanya bekerja di bawah orang ini. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Pandangan Harvey sekarang tertuju pada Barry Waters. Barry menjadi ketakutan saat melihat Harvey. Dia tidak mengantisipasi bahwa Harvey hanya akan memanggilnya dengan nama lengkapnya. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan merobek mulutmu sekarang. Harvey menggeram. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dia punya andil dalam hal ini. Itu adalah idenya untuk menculik wanita itu. Frank segera menjual Barry. Bab 873. Frank merasakan tekanan yang tak terkatakan dari Harvey mendorongnya ke bawah, sensasi yang mirip dengan saat dia berlutut di depan Wayne York. Siapa orang ini? Mengapa pria ini memiliki aura yang lebih kuat dari Wayne York? Jadi, katakan padaku. Harvey memulai dengan dingin. Apa yang akan dilakukan Barry Waters pada istriku? Frank menggigil, lalu melanjutkan untuk memberi tahu Harvey yang sebenarnya. Dia bilang dia ingin melihat seperti apa selera wanita Prince York. Dan dia mengatakan bahwa keluarga Serai mendukungnya di belakang layar dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Barry mulai berkeringat deras mendengar kata-kata Frank. Sebenarnya ini adalah bagian dari rencana mereka. Namun tanpa mengetahui alasannya, Barry secara tidak sadar merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah kau yakin ini adalah idenya? Tanya Tyson tiba-tiba. Tentu saja, aku yakin, Brother Tyson. Orang ini membayarku banyak uang. Jika tidak, aku tidak akan membantunya, bahkan dengan keberanian seekor singa. Harvey menatap Frank dengan tatapan dingin.
Kau harus tahu apa yang terjadi selanjutnya jika kau berbaring di depanku. Aku tidak akan, aku tidak akan. Keringat dingin membasahi seluruh punggung Frank. Dia takut ketahuan. Tangan mana yang kau gunakan untuk menyentuh istriku? Harvey mengubah topik pembicaraan. Frank tersentak. Sebelum aura menekan Harvey, dia hanya bisa menyerah. Dia memberi Harvey jawaban dan mengulurkan tangan kanannya. Ini, yang ini. Apa yang kau lakukan? Harvey York bertanya dengan tenang. Akan kutampar wajahnya dengan itu. Frank tergagap, menggigil di sepatu botnya. Kalau begitu mulai sekarang, bersiaplah untuk menjadi kidal. Nada bicara Harvey sedingin es. Tyson berjalan ke arah Frank dengan ekspresi yang sama dinginnya, lalu membanting Frank dengan batu bata. Frank gemetar lebih keras. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, gemetar ketakutan. Karena kita sudah sampai pada titik ini, kalian berdua tidak perlu melakukannya sendiri. Aku bisa melakukan sesuatu yang sepele ini untukmu. Sambil berkata demikian, Frank meraih batu bata itu dengan tangan kirinya, lalu dengan marah membantingnya ke tangan kanannya. Eng! Dentuman halus bergema di sepanjang suara tulang yang retak. Seluruh pemandangan itu membuat Barry Waters ketakutan sepenuhnya. Frank Costello adalah seorang gangster dan orang yang kuat pada saat itu. Tapi dia menjatuhkan hukuman pada dirinya sendiri di depan Tyson dan Harvey. Tyson Woods adalah satu hal. Bagaimanapun, dia adalah penguasa geng, dan memiliki kekuasaan atas orang-orang. Tapi Harvey York hanyalah menantu yang menumpang. Apa haknya untuk bertindak dengan arogan ini? Barry tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun tubuh Frank menggigil tanpa henti, dia hanya bisa terus memukul dirinya sendiri dengan batu bata karena baik Tyson maupun Harvey tidak menghentikannya. Membanting, membanting, membanting. Suara bata membanting tangannya terus memenuhi udara. Segera setelah itu, tangan Frank menjadi setumpuk darah dan daging. Barry hampir pingsan saat melihatnya. Dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah itu, kesadarannya mulai memudar. Apakah ada orang lain yang menyentuhnya? Harvey bertanya lagi, setenang sebelumnya. Frank memaksakan diri untuk tersenyum. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Tanpa sadar, dia melihat antek-anteknya. Potong jari mereka. Perintah Harvey. Aku kehabisan waktu di sini. Tentu saja. Frank tidak akan berani menolak Harvey. Dia berjuang untuk sementara waktu sampai dia berdiri, lalu mendekati antek-anteknya. Berjuang sebentar sampai dia berdiri, lalu mendekati antek-anteknya. Bab 874. Ratapan horor bergema di mana-mana. Lutut Barry jatuh ke tanah dengan bantingan keras. Dia menggigil tanpa akhir. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Bukan keluarga Serai yang mendukung kita. Mereka tidak cukup kuat. The York berada di balik semua ini. Tepatnya, ini Wayne York. Dia. Harvey tertawa kecil. Ia penasaran siapa yang berani mengincar Mandy. Dia tidak akan pernah membayangkan itu adalah Wayne. Sepertinya aku agak terlalu lunak terakhir kali. Kata Harvey York dengan tenang. Telepon dia. Katakan padanya bahwa hidupnya akan menjadi neraka jika dia tidak muncul dalam 10 menit ke depan. Barry mengangguk terus-menerus. Gemetar di sepatu botnya, dia dengan cepat membuat panggilan telepon. Bahkan sebelum 10 menit berlalu, kursi roda muncul di tempat kejadian. Wayne York ditutupi sepenuhnya dengan perban saat dia duduk di kursi rodanya. Namun, auranya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Wayne. Harvey memulai dengan perlahan, tidak ingin berbalik dan menatap Wayne. Apakah kau ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Aku ingat. Wayne tersenyum pahit. Ketika Melissa Leo mundur karena kegagalannya, dia pergi untuk memohon pengampunan dari Harvey di Gardens Residence. Dia masih mengingat pemandangan itu dengan jelas. Bagaimana dia bisa lupa? Kau harus tahu bahwa aku tidak keberatan kau berkomplot melawanku. Tapi, dia tidak ada hubungannya dengan pertengkaran kecil kita.
Namun kau masih membiarkan orang lain memilihnya. Menurutmu apa yang akan memperbaiki masalah ini? Ekspresi Wayne dingin. Dia mengeluarkan senjata api, lalu menarik pelatuknya dengan tangan kirinya. Bang! Suara keras bergema di udara. Tangan Wayne terlepas, tapi dia tanpa emosi. Frank bersuka cita melihat pemandangan itu. Dia tidak berani menentang Harvey. Syukurlah, dia sadar dan melakukan hal itu. Jika tidak, dia akan menjadi seonggok daging. Harvey berbalik dan pergi. Barry mengira dia telah menghindari peluru. Tetapi pada saat itu, Tyson menendang Barry ke tanah. Mulai besok dan seterusnya, kau akan memastikan bahwa jumlah asli persediaan konstruksi untuk Silver Nimbus Mountain Resort dikembalikan ke normal. Jika kau melewatkan 1 ons pun, aku akan menghancurkan kakimu. Hanya Wayne yang tersisa, menunggu seseorang. Ekspresinya sangat menyedihkan. Dia mendorong kursi rodanya ke arah Barry Waters dengan wajah yang lebih dingin dari es. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera pergi setelahnya. Semua rencananya digagalkan karena Barry Waters. Sekarang, dia mungkin harus mengasingkan diri ke luar negeri. Mandy Zimmer tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, meski bisa pulang dengan selamat. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang seluruh kekacauan itu. Harvey sendiri tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia kembali, bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan apapun. Keesokan harinya, ketika Mandy bersiap-siap untuk pergi ke perusahaannya di pagi hari, pemandangan tertentu mengejutkannya. Barry Waters dan beberapa pemasok bahan bangunan lainnya berlutut di depan pintu. Mereka semua memiliki kantong di bawah mata mereka. Mereka telah berada di sana sepanjang malam sebelumnya. Melihat Mandy muncul, Barry membuka mulutnya untuk berbicara. CEO Zimmer. Kami tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih sebelumnya. Kami membalas kebaikanmu dengan kekejaman. Kami tidak berani melakukan itu lagi. Mulai sekarang, material akan dikirim ke lokasi konstruksi seperti biasa. Harganya sekarang 30% dari harga sebelumnya. Kamu dapat membayar kami kapanpun kamu mau. Kamu tidak perlu membayar kami jika kamu tidak mau. Barry menangkupkan wajahnya, terlihat sangat berbeda dari dirinya yang sombong beberapa hari yang lalu. Mandy tercengang. Apa yang terjadi di sini? Bab 875. Ketika Mandy tidak mengucapkan sepatah kata pun, Barry mengira dia masih mendidih karena marah. Dia kemudian dengan cepat bertanya, nadanya agak ragu-ragu. Jika kamu masih belum puas dengan semua ini, kami dapat menyediakanmu dengan semua materi secara gratis. Tolong terima tanda penghargaan kecil kami. Melihat sikap Barry Waters, pemasok lain semua mengikuti. Satu demi satu, mereka berlutut. Mereka semua tahu betul apa yang terjadi pada Frank Costello karena ini. Bahkan salah satu dari 4 Master York, Wayne York, harus memenggal lengannya. Jika mereka tidak menyerah sekarang, mereka hanya akan meminta kematian mereka. Mandy, pada bagiannya, berpikir bahwa mereka semua sudah gila. Beberapa hari yang lalu, mereka mengancamnya. Tiba-tiba, mereka mendatanginya dan berlutut di depannya. Ditambah lagi, mereka sepertinya tidak akan bangkit jika dia tidak menerima materinya. Pada saat itu, Harvey berjalan keluar, makan roti. Barry dan anak buahnya semakin gemetar saat melihat Harvey. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Tuan York, ini hanya hadiah kecil. Aku harap kamu dapat meyakinkan Nyonya Zimmer untuk menerimanya. Barry gemetar di sepatu botnya. Dia tidak tahu status apa yang dimiliki Harvey. Tapi dia bukan menantu legendaris seperti yang dikatakan semua orang. Harvey menjawab. Mandy, karena mereka sangat murah hati, simpan saja materinya. Mereka sulit ditemukan sekarang, dan itu akan mempengaruhi kecepatan kerja. Mendengarkan penjelasan Harvey, Mandy mengangguk. Dia kemudian menatap Harvey dengan tatapan bingung. Apakah itu kamu kemarin? Harvey tersenyum, tidak membenarkan atau menyangkal kata-kata Mandy. Ketika dia tidak menjawab, Mandy menjadi curiga. Mungkin itu Prince York. Itu seharusnya dia. Lagi pula,
Sky Corporation memiliki 51% saham untuk proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Bukankah mereka mencari kematian jika mereka menghentikan proyek Prince York sendiri? Kata Harvey sambil tersenyum. Seharusnya. Mandy mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Barry dan yang lainnya, ekspresi tegas mewarnai wajahnya. Kalian semua mungkin tidak memiliki kesopanan dasar dalam berbisnis, tetapi aku berbeda. Kontrak kita berakhir di sini. Aku akan membayar kembali apapun yang aku berutang kepadamu sesegera mungkin. Kita tidak memiliki ikatan lagi satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata Mandy, Barry dan yang lainnya gemetar. Jika dia memanfaatkan persediaan mereka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika dia menolaknya, mereka akan selesai. Sosok jahat di belakang Mandy Zimmer bukanlah pria yang murah hati dan baik hati. Detik berikutnya, Barry membenturkan kepalanya ke tanah, bertingkah seolah-olah dia adalah bawang putih yang digiling ke papan. Seluruh kepalanya berdarah, tetapi dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, dia hanya bisa memohon dengan pahit. Nyonya Zimmer, kamu terlalu baik. Kamu harus menggunakan persediaan kami. Dan kamu harus menggunakan semuanya dengan bebas. Jika tidak, kami akan berlutut di sini sampai kami mati. Saat itu, Cynthia Zimmer muncul. Melihat kepala orang-orang ini berdarah deras di tanah, dia benar-benar bingung. Apa yang kakak ipar lakukan pada mereka? Mengapa pria yang tampak kuat ini berlutut seperti anjing tanpa keberanian untuk berdiri? Bab 876. Mandy adalah orang yang terlalu lembut. Akhirnya, dia setuju dan mengangguk setuju. Barry dan yang lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan segera pergi. Segera, seseorang dari lokasi konstruksi menelepon. Bahan-bahan diangkut ke lokasi, dan proyek yang telah lama terhenti akhirnya dimulai kembali. Mandy sempat ragu, tapi akhirnya dia merasa tenang. Di Sky Corporation. Harvey York berada di kursi CEO, mempelajari dua gambar di depannya. Gambar pertama sejelas siang hari, menunjukkan siluet Wayne dan Stephen York. Mereka berada di pantai, tampak seperti sedang menunggu seseorang. Jika dilihat lebih dekat, tangan kiri Wayne York sudah putus. Foto itu pasti diambil pada hari yang sama ketika Wayne melepaskan tangannya. Gambar kedua agak buram. Itu tampak seperti bandara, dan ada seorang pria yang tidak dikenal Harvey York. Dia menatap foto-foto itu untuk waktu yang lama, lalu dengan tenang bertanya. Maksudmu foto-foto ini ada di mejaku sejak pagi ini? Betul sekali. Yvonne Xavier mengangguk. Saya meminta seseorang untuk memeriksa kamera pengintai, tetapi rekaman itu entah bagaimana rusak kemarin. Tidak ada yang direkam. Harvey tersenyum. Karena seseorang ingin memberikan ini padaku, tentu saja mereka punya cara untuk merusak kamera. Menurutmu siapa yang ada di balik ini? Yvonne berpikir panjang dan keras tentang hal itu, lalu menjawab. Tidak peduli siapa itu, ketiganya harus tetap mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati, CEO. Si kembar Stephen dan Wayne York cukup merepotkan untuk dihadapi. Aku tidak menyelesaikan Wayne karena Stephen tidak ada bersamanya kemarin. Jika aku melakukannya, aku tidak dapat menjamin apakah Stephen akan melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi pertama-tama, kita harus memeriksa siapa orang ini. Yvonne mengangguk dan kemudian pergi dengan cepat. Harvey memegang foto-foto itu, menatapnya lama-lama. Ini adalah Bandara Internasional Hong Kong. Apakah Leo akan datang, kalau begitu? Di Bandara Internasional Bakwood. Sebuah pesawat pribadi mewah perlahan mendarat. Tentara bayaran bersenjata lengkap ditempatkan di sekitar area untuk perlindungan. Bandara juga telah dikunci secara paksa. Untuk melakukan sesuatu seperti ini di kota yang terkenal secara internasional seperti Bakwood, orang tersebut haruslah seseorang dengan status dan kekuasaan yang luar biasa. Lingkaran sosial atas Bakwood sangat gembira. Mereka telah menerima berita bahwa seorang tokoh kuat dari Hong Kong akan segera tiba. Status Hong Kong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bakwood.
Hanya orang-orang yang paling luar biasa yang dapat diterima sebagai elit atas Hong Kong. Rumor mengatakan bahwa orang yang akan segera tiba sangat jarang terlihat di depan umum. Di pintu masuk bandara pribadi, Stephen York, James Ray, Callum Robbins, Eric Cloud, dan Nenek Yates tiba. Mereka tidak membawa ekspresi kebanggaan dan tekad, hanya ketakutan yang tak terkatakan. Seorang pria jangkung mengenakan setelan elegan, tampaknya berusia sekitar 40-an namun berpenampilan sangat muda, berjalan melewati pintu masuk. Pangeran Leo. Orang-orang yang hadir semua membungkuk setelah melihatnya. Pria ini berasal dari salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong dan merupakan penerus Leo saat ini, seorang pria dengan gelar pangeran, Chris Leo. Chris Leo melangkah maju dengan anggun, wajahnya sedingin es. Hari ini, dia datang ke sini untuk mewakili Leo dan juga Melissa Leo. Bab 877. Stephen York tersenyum. Sepupu tersayang, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak bersantai selama beberapa hari? Beberapa hal tidak bisa terburu-buru. Chris Leo ragu-ragu sejenak, lalu perlahan menjawab. Stephen, kau tahu kenapa aku di sini? Jika kita gagal, kita berdua akan berada dalam masalah besar. Tentu saja. Stephen York tersenyum lagi. Kalau begitu, aku akan mengirim seseorang untuk memberi Xavier undangan. Bagus. Aku akan mengatur semuanya. Kamu hanya perlu muncul. Stephen York kemudian tertawa. Chris Leo tidak mengucapkan sepatah kata pun dan diam-diam meninggalkan bandara di tengah kerumunan orang. Meskipun dia adalah sosok yang sangat kuat, dia juga tahu bahwa jika dia gagal dalam misinya, dia tidak akan berakhir dengan baik. Danau Zamrud, Bakwood. Kediaman keluarga Xavier. Keluarga Xavier bukanlah penduduk asli Bakwood. Mereka berasal dari Walsing. Setelah Sheldon Xavier menjadi orang pertama di Southlight, keluarganya pindah ke sini dari Walsing. Tapi Sheldon Xavier selalu menjadi pria yang bijaksana, itulah sebabnya Xavier di Southlight hidup dalam ketidakjelasan. Orang-orang yang berkumpul di kompleks Xavier yang damai hari ini semuanya memasang ekspresi mengerikan di wajah mereka. Sheldon Xavier mengerutkan kening saat dia memegang undangan pernikahan merah besar di tangannya. Ini sudah yang kelima kalinya dalam bulan ini. Ini Chris Leo dari keluarga Leo. Xavier yang hadir semua tersentak sebagai tanggapan. Putra tertua Sheldon Xavier dan paman Yvonne Xavier, Adam Xavier, dengan tenang berkata. Tuan, status 4 orang pertama tidak setinggi itu. Mereka tidak punya hak. Kita hanya bisa menolak mereka. Tapi Chris Leo adalah seorang pangeran. Dia penerus berikutnya untuk keluarganya. Jika kita menolaknya juga, kita akan menyinggung terlalu banyak orang. Sheldon Xavier berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, benar. Dalam hal ini, biarkan orang-orang muda bertemu satu sama lain. Adapun apakah mereka ditakdirkan untuk bersama atau tidak, itu terserah mereka. Selama beberapa hari terakhir, keluarga Xavier dari Southlight menerima beberapa undangan pernikahan. Masih ada 5 keluarga kelas 1 di seluruh Southlight yang tersisa. Keluarga Naiswell tidak melakukan satu langkah pun, tetapi 4 lainnya meminta patriark mereka mengirim undangan pernikahan untuk melamar pernikahan yang menguntungkan dengan Xavier. Bahkan keluarga Leo dari Hong Kong pun melakukan hal yang sama sekarang. Keluarga Xavier bukanlah orang-orang terkenal. Meski begitu, seluruh keluarga merasa cukup bangga. Tidak peduli siapa yang akan dinikahi Yvonne Xavier, penting bagi Xavier untuk menanamkan akar mereka dengan kuat di Southlight. Pada akhirnya, Xavier adalah orang luar. Mereka bahkan tidak perlu menghabiskan 10 tahun untuk membangun nama keluarga di Southlight. Jika mereka tidak memiliki dukungan yang kuat, melakukannya akan sulit. Bahkan jika Sheldon Xavier menjadi komandan pertama di Southlight, beberapa hal tidak dimaksudkan hanya karena posisi yang kuat. Untuk berdiri teguh, mereka harus bergantung pada kemampuan keluarga mereka. Kali ini, memiliki beberapa pangeran dari keluarga besar yang melamar Yvonne Xavier adalah kesempatan besar bagi Xavier. Sheldon Xavier tahu tentang Harvey York,
tetapi dia sudah bertanya kepada Harvey tentang situasinya sebelumnya. Harvey dan Yvonne tidak memiliki hubungan apapun di luar pekerjaan. Jika tidak, wajar bagi Sheldon untuk mempertimbangkan cucu menantu yang cakap dengan latar belakang yang sangat baik. Sementara keluarga masih bergosip, pintu kompleks Xavier terbuka. Siluet mengenakan sepatu hak tinggi masuk. Langkah kaki yang jelas segera menarik perhatian semua orang. Keindahan tiada taraf yang bisa merobohkan bangunan bahkan tidak cukup untuk menggambarkan kecantikan Yvonne. Bahkan jika semua orang di keluarga telah melihatnya beberapa kali, mereka masih terkesiap saat melihat Yvonne Xavier dalam riasan indahnya. Bab 878. Adam Xavier tersenyum ketika melihat Yvonne Xavier. Yvonne, tepat waktu. Semua orang juga membicarakanmu. Akhirnya, seorang wanita dewasa muda di keluarga. Ini sudah kelima kalinya seorang pemuda tampan melamarmu. Saat dia berbicara, Adam mengeluarkan beberapa foto dan meletakkannya di atas meja teh. Ayo, ayo, ayo. Lihatlah. Ini adalah pangeran dari keluarga Leo, Chris Leo. Ini adalah pangeran dari keluarga Shrey, Luke Shrey. Inilah pangeran dari keluarga Robbins, Oscar Robbins. Yang ini adalah pangeran dari keluarga Cloud, Declan Cloud. Dan ini pangeran Finn Yates. Mereka semua adalah pemuda yang tampan dan cakap. Siapapun yang kamu pilih, itu akan baik untuk keluarga. Namun, Yvonne bahkan tidak menatap foto-foto itu. Sebagai gantinya, dia menuju ke Sheldon dan berkata pelan. Kakek, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan menikahi siapapun. Sheldon menghela napas. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti perasaanmu? Hanya saja, banyak keluarga yang datang melamar. Bahkan seseorang sepertiku tidak bisa menolak semuanya. Kita sudah menyinggung beberapa keluarga. Aku mungkin menjadi komandan pertama di Southlight, tetapi keluarga kita mungkin mengalami kesulitan untuk tinggal di Southlight di masa depan. Itu sebabnya kali ini, kamu tidak boleh menolak lamaran itu. Kamu harus memilih seseorang dari pilihan-pilihan ini. Atau, kamu bisa membawanya pulang sendiri. Yvonne menatap mata Sheldon dalam-dalam, menggigit bibirnya. Benar. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah setengah bulan, aku akan mengundang orang-orang ini ke sini. Kata Sheldon. Jika kamu bisa membawa priamu ke sini sebelum waktu itu, aku akan mengakuinya. Tidak. Senior, ini tidak boleh terjadi. Xavier berdiri dengan marah. Tidak apa-apa jika kita menyinggung keluarga kelas 1 seperti Shrey, tapi kita tidak bisa menentang Leo dari Hong Kong. Bahkan rumah utama kita di Wolsing mungkin tidak akan mampu melawan para Leo. Keluarga itu terlalu kuat. Jika kita membuat mereka tidak senang, tempat kita di Southlight akan hilang. Yvonne, kamu tidak punya pilihan. Atau kamu menikahi Pangeran Leo. Atau kamu bisa berpura-pura memilih pria secara acak, lalu menikahi Pangeran Leo. Kamu tidak punya pilihan lain. Semua Xavier mulai meneriaki Yvonne, menuntutnya untuk melakukan apa yang mereka katakan. Untuk melindungi keluarganya, dia tidak mampu mengecewakan Chris Leo. Satu-satunya pilihannya adalah menikah dengannya. Menakutkan. Inilah yang hanya bisa dirasakan Yvonne saat itu. Pada tahun-tahun ini, dia jarang muncul di keluarga. Dia diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Yvonne, pada bagiannya, tidak tertarik untuk mendapatkan otoritas di antara Xavier. Ayahnya telah meninggal lebih awal, tetapi tidak ada yang akan membelanya. Dia sudah sangat berhati-hati dan tidak muncul di keluarga lagi. Keluarga Xavier, di sisi lain, tidak punya niat untuk melepaskannya. Dia tidak menunjukkan nilai kepada keluarga sebelumnya, itulah sebabnya keluarga Xavier mengabaikannya dan bertindak seolah-olah dia tidak ada. Sekarang keberadaannya akan memberikan manfaat besar bagi keluarga Xavier, mereka mulai memaksanya melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin Yvonne menjual dirinya demi seluruh keluarga. Di mata Yvonne, tidak ada hubungannya dengan anggota keluarga Xavier lainnya yang mendekati ikatan yang dia bagi dengan kakeknya, Sheldon. Pada saat inilah sepupu Yvonne, Ivan Xavier, dengan cepat berjalan ke arahnya dan menilainya dengan merendahkan.
Yvonne, aku tahu kamu bekerja di bawah Prince York sebagai sekretarisnya. Bab 879. Tapi, jadi apa? Prince York bahkan tidak melihatmu. Kamu mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi kamu masih belum membuat nama untuk diri sendiri. Hal-hal yang berbeda sekarang. Karena Pangeran Leo merasa kasihan dan mengalihkan perhatiannya kepadamu, kamu harus menghargai kesempatan ini. Kamu harus berterima kasih kepada surga bahwa dia tidak melihatmu sebagai semacam rubah betina. Beraninya kamu masih menolak lamarannya. Apakah kamu tidak tahu malu? Mendengar kata-kata Ivan, anggota Xavier lainnya mengangguk setuju. Mereka memandang Yvonne Xavier seolah-olah dia adalah tambang emas. Jika dia setuju untuk menikahi Chris Leo, manfaat yang akan dinikmati keluarga Xavier akan jauh melampaui imajinasi siapapun. Oh, Yvonne. Bukannya aku menentangmu, tetapi wanita perlu menjaga diri mereka sendiri. Mari kita bicara tentang Prince York yang tidak pernah meninggalkan pikiranmu. Bukankah dia ditolak di depan banyak orang saat melamar wanita bodoh? Tapi bahkan ketika dia ditolak, dia tidak pernah mempertimbangkanmu. Yvonne. Bahkan jika kamu tidak memikirkan apapun tentang keluarga, pikirkan tentang dirimu sendiri. Kemudahan dan kecantikan seorang wanita memiliki tanggal kedaluarsa. Yang terpenting, jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak mungkin kamu bertemu dengan pria luar biasa lainnya seperti Pangeran Leo. Dengarkan aku. Kamu harus mengundurkan diri dari pekerjaanmu, berpakaian bagus, dan menerima lamaran Pangeran Leo di pesta malam keluarga kita. Dengan cara ini, kamu akan menjadi wanita paling bahagia di seluruh dunia. Istri Ivan, Rita Lawson, dengan cepat angkat bicara dan berusaha keras meyakinkan Yvonne, seolah-olah dia berbicara berdasarkan pengalaman. Secara alami, dia dan suaminya melakukan rutinitas polisi yang baik. Sinergi mereka sempurna. Tatapan seluruh keluarga bergeser ke arah Yvonne, menunggu saat dia akan menerima lamaran itu. Tapi Yvonne tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tatapannya dingin. Sheldon melihat ekspresi keras kepala cucunya dan menghela nafas dalam hatinya. Beberapa orang di keluarga mereka mendapat dukungan dari keluarga Xavier Walsing. Keluarga Xavier di Walsing terlalu kuat. Bahkan jika Sheldon Xavier adalah komandan pertama di Southlight, dia tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka. Itu sebabnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia punya alasan lain. Sheldon Xavier memiliki spekulasi tentang identitas asli Harvey York. Di matanya, Harvey berbahaya. Karena itu, dia berharap cucu tersayangnya akan meninggalkan Harvey sesegera mungkin. Setelah merenung lama dan dalam, Sheldon menghela nafas dengan keras. Yvonne. Bukannya aku tidak mau memberimu kesempatan. Ingat kata-kataku. Aku hanya punya waktu setengah bulan. Jika pria yang kamu pilih bersedia untuk ikut denganmu, maka apakah dia menguntungkanmu atau sebaliknya, aku akan mengakui dia. Tapi jika dia tidak berani melangkah ke dalam kompleks Xavier, kamu harus memutuskan semua hubungan dengannya. Tidak. Yvonne Xavier merasa tidak berdaya, tetapi dia tetap keras kepala tentang masalah ini. Yvonne, suatu kehormatan dilahirkan di keluarga Xavier. Namun, itu juga berarti kamu harus memikul tanggung jawab. Karena kamu membawa nama Xavier, maka kamu harus melakukan segalanya dan apapun yang kamu bisa untuk keluarga. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang aku katakan, maka bahkan jika kamu pergi ke depan dan bunuh diri, aku masih akan menikahkan mayatmu dengan Pangeran Leo. Sheldon pergi tepat setelah itu, tidak mau melihat ekspresi Yvonne. Sebaliknya, Xavier sangat gembira. Benar, sebagaimana mestinya. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menikahi Pangeran Leo. Ini adalah takdirmu. Bab 880. SMA Bakwood. Kepala Cynthia Zimmer tertunduk saat dia membuat langkah tergesa-gesa seolah-olah dia melarikan diri dari sesuatu. Ketika dia sampai di pintu masuk sekolah, beberapa gadis berdiri di sana, menghalangi jalannya. Kenapa kamu lari, Cynthia? Kamu cepat.
Kamu tidak berhubungan dengan orang tua untuk uang sekarang kan? Aku tidak tahu. Kamu biasanya tampak seperti gadis kecil yang patuh, dan kamu tidak akan menerima pengakuan siapapun. Untuk menghasilkan uang dengan cara ini, aku tidak percaya kamu gadis yang begitu longgar. Kamu bisa memberi tahu kami jika kamu kekurangan uang tunai. Kami dapat menghilangkan stresmu. Tidak perlu merendahkan dirimu ke titik ini. Gadis-gadis ini memiliki hubungan yang buruk dengan Cynthia. Cynthia tidak pernah memperhatikan anak laki-laki di kelasnya, terutama setelah pertengkaran di KTV. Hanya kakak iparnya yang ada di pikirannya. Itulah alasan mengapa dia menolak beberapa anak laki-laki yang bisa dianggap luar biasa. Karena itu, beberapa gadis menjadi cemburu pada Cynthia. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk mengeluarkan Cynthia dari sekolah. Kapan aku kekurangan uang tunai? Aku memiliki rumah di Gardens Residence. Bagaimana aku bisa kekurangan uang tunai? Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Tolong minggir. Cynthia sedang tidak ingin berdebat dengan gadis-gadis ini. Oh, Cynthia. Aku sarankan kamu putus sekolah dengan patuh. Semua orang tahu bahwa kamu bukan dari Bakwood, tetapi dari pedesaan terpencil. Beraninya kamu menyombongkan diri memiliki rumah di Gardens Residence. Apakah kamu tidak tahu malu? Semuanya, dia mungkin tinggal di sana. Dia akan baik-baik saja dengan memiliki seorang pria tua yang menunggunya di sana kan? Semua gadis tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk mengeluarkan Cynthia dari sekolah mereka. Oh, Cynthia. Apakah kamu tahu mengapa semua orang terus mengatakan bahwa kamu berada di Bakwood untuk menjual tubuhmu? Itu karena kita membiarkan mereka melihat ini. Salah satu gadis mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman video kepada Cynthia. Cynthia bisa melihat dirinya duduk di kursi penumpang di Rolls-Royce dari kejauhan. Laki-laki yang duduk di kursi pengemudi tidak terlihat jelas, tapi dia ingat bahwa dia direkam ketika dia pergi dengan kakak iparnya. Masalah ini tidak mungkin dipecahkan. Seorang gadis sekolah menengah, duduk di kursi penumpang di Rolls-Royce, bergosip dan tertawa terbahak-bahak. Jika ada orang lain yang melihat rekaman itu, konsekuensinya tidak dapat diubah. Gadis lain berjalan ke arah Cynthia dan menarik rambut Cynthia, cekikikan kejam. Cynthia, dasar malang. Kami akan memberimu kesempatan. Jika kau tetap patuh, kami akan menghapus rekaman dan membantumu menjelaskan situasi di kelas. Bagaimana kedengarannya? Baik. Jika kau menghapus rekaman, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Katakan padaku berapa banyak uang yang kau inginkan. Cynthia berasumsi gadis-gadis ini melecehkannya demi uang. Dia masih agak tidak mengerti tentang sifat dari seluruh situasi. Hehehe. Apa menurutmu orang sepertiku, Yelena Srey, terlihat seperti gadis yang kekurangan uang? Gadis muda ini memiliki wajah secantik bunga yang sedang mekar. Meskipun dia terlihat cantik, kepribadiannya beracun seperti kalajengking. Selena punya alasan untuk memprovokasi Cynthia. Dia berasal dari keluarga kelas 1, keluarga Srey. Orang tua dari gadis-gadis di kelompoknya bekerja untuk keluarga Srey juga. Saat ini, tidak ada yang berani menyentuh perusahaan Mandy Zimmer karena Sky Corporation. Oleh karena itu, keluarga Srey memutuskan untuk mengalihkan target mereka ke Cynthia Zimmer. Harvey York sendiri tidak pernah melihat ini datang. Bagaimana dengan ini? Berlututlah di depanku dan katakan kau gelandangan kotor. Tentu saja, kami akan merekam semuanya.